Salam G-Sport. G-Sport. Kita bahas apa nih? Kali ini kita akan ngebahas hasil balapan MotoGP yang sudah berlangsung di kemarin, sirkuit Catalunya, Spanyol. Catalunya Spanyol, di mana Fabio Quartararo berhasil naik podium. Sayangnya Valentino Rossi harus crash iya. di lap ke-16. Gagal, di tikungan kedua. Emang itu tikungan tuh paling maut dah katanya. Apalagi ya yang jatuh dulu. Beberapa pembalap pernah jatuh di situ. Ada di situ sama yang kemarin dia jatuh juga kayak gitu. Rossi gagal mewujudkan 200 kali dia naik podium loh. Padahal untuk kali ini dia start dari posisi ketiga. Iya, peluangnya sangat-sangat besar. Dia tuh lagi start di posisi ketiga, nyalip si John Mir di posisi kedua. Dia tuh si John Mir tuh di posisi pertama. Dibayang-bayangin sama si Fabio Quartararo di posisi kedua dan Rossi di posisi ketiga. Di lap ke-9 kalau nggak salah itu dia berhasil nyalip nih. Fabio Quartararo di posisi pertama, Rossi ngikutin posisi kedua. Nah, akhirnya di lap ke-16 si Rossi crash di tikungan kedua. Ban depannya. Catatan buruk lah Bang dibuat Rossi itu di musim ini. Mungkin sangat umur pun sangat berpengaruh. Konsentrasi kayaknya. Konsentrasi mungkin ada faktor lain di motornya jadi betul karena apa mungkin dia udah tekan kontrak sama yang lain jadi main setengah hati sebenarnya. Iya, mungkin enggak sih, enggak seperti itu menurut gua karena mungkin ya ketidakberuntungan aja faktornya. Oke, yang berhasil di urutan naik podium di posisi pertama itu adalah Fabio Quartararo di mana dari tim Petronas Yamaha SRT. Dia akan di urutan pertama sekaligus dia memimpin klasemen. Jadi dia juara, dapat 25 poinnya bertambah akhirnya jadi 108 puncak klasemen. Kayak gitu. Untuk Rossi peringkat 11 Bang. 11 ya. Tapi dia masih punya peluang juga menurut gue. Kalau naik podium terus. Siapa yang enggak tahu Rossi gitu loh. Yang punya julukan The Doctor gitu. Di tikungan tuh suka nyalip. Tahun ini dia hancur-hancuran, musim akan datang nih mungkin lebih bersinar. Musim depan tuh dia bakal gabung sama sudah resmi gabung ke Petronas Yamaha SRT. Dan mungkin dia akan satu rekan dengan Fabio Quartararo. Fabio Quartararo juga ini podium ini tuh sekaligus podium yang ketiga kalinya. Dia untuk musim ini dia sebelumnya berhasil dan naik di podium di sirkuit Jerez di awal-awal musim dan Andalusia. Nemu settingan yang pas Bang. Betul. Lagi nggak masuk angin jadi juga sih bannya kurang angin gitu maksudnya. Tapi yang menarik nih MotoGP itu yang kemarin itu si Alex Rins itu di start di posisi ke-13 ya. Iya kan tapi dia bisa melesat kan? Bisa melesat dia ke posisi ketiga. Betul. Jadi emang lagi motor Suzuki itu katanya emang lagi cakep-cakepnya banget lah. Lagi naik daunnya. Lagi kenceng lah kayak gitu di seri utama MotoGP. Fabio Quartararo juga kan dia mengakui kalau misalkan sirkuit itu lebih panjang gitu mungkin dia kesalip. Oke, jadi seri selanjutnya pagelaran MotoGP 2020 itu akan dilangsungkan di sirkuit Le Mans Prancis pada tanggal 11 Oktober 2020 mendatang. Sekaligus ini menjadi rumah atau kandang bagi Fabio Quartararo kayak gitu. Kalau menurut lu gimana nih kira-kira si Fabio ini apakah dia bisa mengulangi kesuksesannya sendiri di sirkuit itu sih lebih bersahabat sama pembalap Spanyol Bang. 10 tahun terakhir pembalap Spanyol mendominasi di situ. Betul. Oke. Berarti emang apa sih karakteristiknya sirkuit itu apaan? Sirkuit Le Mans nih terkenal sebagai trek yang berbahaya Bang. Karena punya belokan yang sering memakan korban. Dia bernama belokan Mursane dan Mursal dan Arnak. Oke, banyak bahasa Prancis susah dah pokoknya itu dah. Masing-masing tuh punya karakter yang cukup ngeri. Jadi dia tuh Mulsang dan Arnak. Konon katanya belokan itu 45 derajat, Bang. Berarti begini. Tikungannya. Begini. Iya. Iya kan? Begini. Bahaya juga. Udah. Jadi kalau menurut gua nih gitu kan ya, apakah kira-kira si Fabio Quartararo ini bisa mengulangi kesuksesannya atau enggak kayak gitu kan? Iya, tergantung gimana dia bawa motor ntar, Bang. Karena menurut gua, jadi sirkuit Le Mans ini sangat
bersahabat dengan dengan pembalap Spanyol. Dengan pembalap Spanyol kayak gitu. Untuk pembalap dari negara sendiri enggak, Bang. Oke, jadi kurang kayak gitu kan. Jadi kita lihat aja apakah si Fabio Quartararo ini bisa mengulangi kesuksesannya dan bisa memimpin klasemen karena di jaraknya dia dengan si yang kedua ini si Jack Miller itu Joan Mir, Joan Mir di posisi kedua dia berbeda cuma 8 poin. Wah, tipis, Bang. Tipis. Jadi kan kalau misalkan Joan Mir bisa podium di urutan pertama, otomatis bisa disalip tapi kayak kita gitu. Tunggu Rossi juga apakah jatuh lagi, apakah enggak di sirkuit. Betul, kayak gitu. Kita tunggu aja ke depannya seperti apa Fabio Quartararo bisa menjuarai untuk pertama kalinya di pagelaran MotoGP seri utama 2020. Betul, kita tunggu aja ya. Makanya saksikan terus G Sport karena kalau misalkan kita lihat statistik gitu kan, kalau misalkan si Fabio Quartararo konsisten meraih podium, bisa dilihat nih gitu kan siapa yang akan menjuarai. Oke, kita tunggu aja ya kelanjutan seri MotoGP 2020 yang akan datang di Prancis. Oke, gua Asep, gua Andri. salam G Sport.